Halo sob, kali ini kita akan review sedikit kapak kecil atau hatchet dari Bling Blade. Berikut Facebooknya. Kapak ini punya panjang sekitar 30 cm, itu panjang keseluruhannya atau biasa disebut owalnya. Kemudian mata kapaknya itu 5,5 cm, panjangnya 11 cm dan tebalnya 30 cm. Untuk bahan kayunya sendiri itu tergantung dari stok yang dimiliki oleh makernya. Nah, kayu yang digunakan sendiri untuk kapak yang saya pegang ini menggunakan kayu balo merah atau kayu kampas yang asalnya dari Kalimantan. Untuk bahan bajanya ini menggunakan spring steel. Untuk sarung kulitnya sendiri terbuat dari kulit sapi, di mana pada bagian sarung kulitnya ini memiliki dua buah kancingan atau pengaman. Dan pada bagian belakang terdapat cantolan yang posisinya berada di bagian ujung dari sarung kulitnya. Biasanya cantolan berada di sisi tengah dan itu membantu untuk membawa kapak di pinggang lebih stabil. Hanya saja karena posisi bagian cantolan ini di bagian belakang dari sarung kulit, maka ketika kita membawa kapak ini akan terasa bergoyang-goyang karena posisinya itu miring. Hanya saja pendapat saya berubah setelah saya menggunakan kapak ini dan meletakkannya di pinggang. Dan hal itu akan saya bahas pada video ini. Untuk pengujian kita akan mulai dari splitting test, yaitu pengujian standar mencoba membelah sebuah log kayu. Geometri kapak ini sangat baik, dimana karena beratnya bertumpu di bagian depan, sehingga memberikan damage atau impact yang besar ketika digunakan untuk melakukan splitting. Meskipun semua kapak itu pasti berat pada bagian depan karena logam di bagian depan, feeling yang diberikan oleh kapak ini lebih baik daripada kapak camel saya. Oke, kita lanjut ke chopping test. Jadi pertama-tama yang saya sampaikan, saya kurang ahli untuk menggunakan kapak. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Di sini saya hanya ingin menunjukkan untuk pemula seperti saya saja bisa menggunakannya dengan baik seperti ini, apalagi jika kalian yang lebih pro seperti itu kira-kira. Oke, kita lihat ini impactnya sangat besar. Bisa kita lihat lumayan dalam ya, deep impact dari hantaman kapak ini. Karena saya rasa kalian akan bosan jika terlalu panjang durasi video ini, maka saya percepat saja. Oke, untuk pohon yang saya coba tebang ini, pohonnya sudah buntung ya, jadi jangan khawatir kalau saya dituduh menyia-nyiakan kayu, padahal ini memang udah dipotong dari sananya di bagian atasnya. Jadi saya hanya melanjutkan saja. Jadi perlu kita ingat kembali searif dan sebijak mungkin dalam menggunakan benda-benda tajam di hutan atau dimanapun itu agar alam tetap lestari. Kemudian akan saya lanjutkan dengan mencoba melakukan carving menggunakan kapak ini. Dan di sini saya akan membuat pasak karena pasak adalah hal umum yang kita buat ketika berada di campsite, apalagi jika hanya membawa tartan ataupun yang biasa kita sebut juga sebagai flysheet. Kemudian dengan sisi tumpul pada kapak ini, yaitu bagian belakang kapak yang menyerupai palu, saya akan mencoba untuk membenamkan pasak ini ke dalam tanah. Jadi untuk campsite memang lebih cocok menggunakan kapak yang bagian belakangnya itu menyerupai palu. Saya lebih suka itu. Karena kalau yang berbentuk spike atau paku menurut saya kurang fungsional. Kemudian kita lanjut dengan membuat feather stick. Jadi kapak ini nyaman untuk membuat feather stick karena ukurannya yang tidak terlalu panjang
dan juga karena ketajamannya itu yang bisa untuk paper slice, bahkan sampai cukur bulu pun juga bisa, dan juga tidak gampang kehilangan ketajamannya. Seperti yang saya singgung di awal tadi, kapak ini memiliki sarung kulit yang memiliki bentuk cukup absurd. Jadi cantolannya berada di bagian belakang dan bukan di tengah. Biasanya jika di tengah bisa digantung seperti ini, tapi ini menggantung ke bawah seperti ini. Jadi ketika digantung di pinggang, ini akan bergoyang-goyang mengikuti irama dari tubuh kita. Jadi jika kita berjalan, maka akan terasa goyangannya. Namun sisi positifnya, jika kita duduk, maka kapak ini akan menyesuaikan dengan posisi duduk kita. Dan itu akan sangat berbeda jika cantolannya berada di bagian tengah, sehingga kapaknya lurus menghadap ke bawah, itu bisa mengenai tanah. Sehingga nilai plus dari cantolan model seperti ini berada di kenyamanannya. Sehingga ketika Anda ingin duduk, maka kapak ini akan menyesuaikan otomatis dengan kontur tanah, dan itu memberikan kenyamanan yang lebih. Kemudian saya coba untuk mengeluarkan kapak ini dari sarung kulitnya. Kemudian saya mencoba memasukkannya kembali. Seperti kawan-kawan lihat, saya tidak mengalami kesusahan dalam mengeluarkan maupun memasukkan kapak ini ke dalam sarung kulitnya. Hingga kesimpulan saya, kapak ini recommended untuk dibeli. Sampai di sini kira-kira review saya untuk kapak dari Belling Blade. Jika kalian tertarik dengan kapaknya, silahkan kunjungi FB-nya Muhammad juga. Saya tidak endorse oleh siapa-siapa atau pihak manapun, dan ini murni dari keinginan saya untuk mereview setiap bila yang saya beli, entah itu dari hasil lelang atau saya beli di akunnya langsung. Kemudian mohon bantuannya untuk subscribe channel saya agar kedepannya saya bisa lebih banyak menampilkan bila-bila lokal di channel saya ini. Terima kasih telah menonton.